Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Rafa Pradana dari Departemen Teknik Mesin dengan nomor NPM 23061554113. Kali ini saya akan membahas mengenai metode numerik dan bagaimana belajar metode numerik menggunakan AI akan jauh lebih mudah. Oke, lanjut saja. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kita akan membahas dulu mengenai pengertian metode numerik itu sendiri. Metode numerik adalah penyelesaian berbasis penghitungan untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang tidak bisa diselesaikan dengan metode analitikal. Nah, jadi sesimpelnya metode numerik ini itu digunakan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang sulit sekali untuk mencari nilai eksaknya. Oleh karena itu, digunakan metode ini supaya eh, dapat kita bisa menemukan jawabannya. Oke, ada dua metode yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan sebuah soal atau model matematika. Ada metode numerik dan metode analitikal. Nah, perbedaan dari metode numerik sendiri itu adalah penyelesaiannya itu secara iterasi. Nah, hasilnya itu merupakan aproksimasi yang sangat mendekati hasil sebenarnya. Nah, sementara itu, metode analitikal atau metode yang biasa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika atau soal-soal matematika itu adalah pendekatan aljabar. Jadi biasanya hasilnya itu berupa angka eksak dan hasil sebenarnya gitu. Simpel. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu cara atau framework yang digunakan untuk menyelesaikan metode numerik. Nah, salah satu framework yang menarik saya untuk dibahas kali ini adalah framework DI5. Framework DI5 ini dibuat oleh eh, Pak Dr. Ahmad Indra sebagai salah satu framework untuk menyelesaikan metode numerik ini. Framework DI5 ini terdiri dari 5 I. I yang pertama. Eh, oke, tapi sebelum kita lanjut ke I, lebih baik kita bahas dulu mengenai DAI ini apa sih. Nah, jadi DAI ini itu adalah deep awareness of. Nah, I-nya itu ada 5. Jadi kita itu membahas dari five ini, maksud saya itu adalah kesadaran secara mendalam mengenai yang pertama, I. I itu bahasa Inggris, artinya itu diri kita sendiri. Jadi kesadaran akan diri kita sendiri dan Tuhan. Jadi kita eh, menyelaraskan tujuan kita dengan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita juga bisa kita juga bisa em, membuat kita saat menyelesaikan soal ini kita akan merasa lebih eh, lebih baik istilahnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut mengenai intentions. Intentions itu adalah penentuan tujuan dari penyelesaian soal ini. Jadi, kita menentukan tujuan kita untuk menyelesaikan permasalahan atau soal matematika tersebut. Nah, selanjutnya kita akan adalah yang ketiga adalah initial thinking, yaitu kita menganalisis keadaan awal yang diketahui dan juga kita akan menganalisis juga kemungkinan penyelesaiannya. Simpelnya seperti itu. Nah, kemudian ada idealization. Jadi, idealization itu adalah pembuatan asumsi. Jadi, di sini kita akan membuat asumsi yang nantinya akan mempersingkat penyelesaian soal atau model matematikanya. Nah, di sini juga kita akan memastikan juga apakah asumsi ini nantinya akan bisa digunakan atau tidak. Sebenarnya simpel itu aja. Oke, lanjut. Terakhir adalah instruction steps. Instruction steps sendiri adalah langkah-langkahnya. Jadi di sini tuh adalah list-list langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Oke, lanjut saja ke materi utamanya. Jadi, bagaimana AI sendiri dapat membantu kita untuk menyelesaikan eh, soal metode numerik atau bahkan dapat digunakan untuk belajar metode numerik. Oke, jadi simpelnya AI itu dapat digunakan sebagai referensi dan validasi. Jadi, balik lagi sebelumnya, pada tahap
Yang pertama yaitu deep awareness of I dan intentions. Kita mencari sendiri nih apa tujuan kita dan kita menyelaraskan tujuan ini dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa. Nah, ketika sudah selesai, nantinya kita akan mencari eh, keadaan awalnya. Nah, keadaan awal ini itu kita nanti bisa divalidasikan dengan AI. Jadi nanti kita akan eh, memvalidasi nih apakah semuanya sudah kita korek semuanya ini informasinya. Kalau misalkan masih belum, ternyata kita cek pakai AI, ternyata ada. Nah, kita akan jadi tahu deh kalau misalnya kita ke depannya harus cari lagi lebih dalam lagi. Nah, sesimpel itu aja. Lanjut ya di langkah keempat yaitu idealization, yaitu kita memberikan asumsi dan validasi. Jadi AI ini dapat memberikan asumsi dan validasi dari asumsinya. Jadi misalkan kita di sini belum tahu apa-apa nih, kita baru dapat informasinya dan kemungkinan kita mau pakai cara ini. Nah, AI bisa memberikan asumsi atau bisa memvalidasi asumsi yang sudah kita buat untuk dalam menyelesaikan soalnya. Nantinya cara-caranya bakal jadi lebih singkat dengan ada asumsi tersebut. Nah, terakhir pada tahap kelima yaitu instruction step. Jadi nanti AI akan memberikan langkah-langkah penyelesaiannya. Karena biasanya metode numerik ini itu menggunakan iterasi. Jadi penghitungan secara berulang. Jadi apabila kita ngitung sendiri ya berat pastinya. Jadinya bakal sulit. Nah, biasanya penyelesaian ini digunakan dengan berbagai alat bantu software biasanya. Biasanya seperti MATLAB, Python dan masih banyak lainnya. Nah, nantinya biasanya AI juga akan memberikan kodenya untuk menyelesaikan soalnya. Karena kalau kita bikin kode sendiri pastinya ribet dong. Pasti kalau misalkan kita bikin sendiri kodenya bisa sih, tapi waktunya pasti bakal lebih lama. Dan juga bakal kurang efektif juga kalau misalnya nanti tiba-tiba banyak error dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Itu saja yang yang saya dapat jelaskan untuk hari ini. Dan terakhir dari saya, jangan lupa untuk bersyukur. Mesin, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.